Dia pakai protokol yang udah dikubur sejak dekade lalu. Tapi, kok malah sinkron sama sistem utama? Dia nggak memperbaiki sistem kita. Dia justru membangkitkan sistem lama yang masih tertanam di bawahnya. Sebenarnya aku bisa menyelesaikannya dalam waktu 3 menit saja. Seandainya mataku masih seperti mata kalian. Hehehe. Assalamualaikum sahabat 1000 kisah nyata. Bayangkan sebuah perusahaan raksasa, berdiri megah dengan jutaan data penting, ratusan pegawai terbaik, dan sistem pengamanan berlapis-lapis. Tapi suatu hari, semuanya hancur. Data diretas. Sistem dijebol. Para ahli teknologi dari berbagai penjuru dunia tak mampu menghentikan kehancuran itu. Dalam waktu 10 hari 10 malam, tak ada solusi. Harapan nyaris pupus. Tapi di tengah kepanikan itu, datanglah seseorang. Bukan pakar dari luar negeri. Bukan direktur utama. Melainkan, seorang kakek tua. Lusuh, membawa karung dan senyum tenang. Tak ada yang percaya padanya. Bahkan mereka menertawakannya. Namun dalam waktu 30 menit, ia mengetik sesuatu yang membuat semua orang terdiam. Dan dunia pun mulai bertanya, siapa sebenarnya kakek ini? Namun sebelum kita mulai ceritanya, mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini, dan tentunya subscribe channel ini, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati. Kami doakan yang sudah like dan subscribe channel ini semoga rezekinya selalu mengalir deras, segala urusan selalu dipermudah, dan doanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, langit Jakarta tampak biasa. Matahari menyembul dari balik gedung pencakar langit, menyinari kaca-kaca tinggi yang membingkai lantai atas kantor pusat perusahaan teknologi terbesar di Asia Tenggara, Arkama Tech. Namun, yang terjadi di dalam ruang rapat lantai 39 justru sebaliknya. Pagi itu menjadi awal dari kehancuran. Lantai kantor yang biasanya ramai dengan suara keyboard dan rapat pagi, berubah menjadi sunyi. Hening. Hanya ada suara napas. Nafas gugup. Nafas panik. Dan nafasan penuh rasa tidak percaya. CEO muda bernama Yuda Wijaya, yang biasanya tenang dan berwibawa, kali ini tampak pucat. Ia berdiri mematung di hadapan layar besar yang menampilkan satu kalimat merah menyala di tengah latar hitam. System breach detected. Data compromised. Satu ruangan penuh dengan para kepala divisi dan tim IT terbaik dari berbagai negara hanya bisa saling memandangi. Tak ada satupun yang berani bicara. Karena tak ada yang tahu harus berkata apa. Berapa persen yang hilang? Suara Yuda akhirnya memecah keheningan. Seorang pria berkacamata, kepala tim IT bernama Hendro, menjawab pelan. 67%, Pak. Dan sisanya sedang diambil. Saat ini, terdengar suara napas tercekat. Seorang direktur operasional di sudut ruangan menunduk dan memegangi kepalanya. Yuda menutup mata, menahan amarah yang hampir meledak. Ia telah membangun perusahaan ini dari nol. Dan dalam hitungan jam, semuanya bisa hilang. Lakukan apapun. Saya tidak peduli berapa biayanya. Hubungi semua pakar yang kalian kenal. Tembuskan ke luar negeri. Saya mau sistem ini kembali aman sebelum tengah malam. Serunya sambil menghantam meja kayu keras di depannya. Hari itu menjadi hari dimulainya operasi darurat Arkama Tech. Mereka mengundang 5 pakar keamanan siber dari Eropa. Mereka datangkan 2 konsultan sistem dari Jepang. Mereka pasang perangkat enkripsi terbaru. Bahkan generator listrik dan backup satelit diaktifkan. Semua dikerahkan. Semua sumber daya, uang, dan otak terbaik dipertaruhkan. Namun, hari berlalu menjadi malam. Malam berubah menjadi fajar. Lalu hari berganti lagi. Dan lagi. Sampai akhirnya, hari ke-10. Di ruang komando Arkama Tech, mata-mata sayu para ahli mulai menunjukkan kelelahan. Mereka sudah bekerja 10 hari 10 malam. Tidur bergantian di kursi. Makan hanya mie instan dan kopi sachet. Tapi hasilnya tetap nihil.
Setiap kali mereka menambal satu celah, peretas di luar sana membuka 3 lubang baru. Perusahaan sedang dilucuti. Perlahan, tapi pasti. Hendro berdiri lemas di depan Yuda. Ia menunduk. Maaf, Pak, kami sudah mencoba segalanya. Yuda tidak menjawab. Ia hanya memandangi layar besar yang menampilkan grafik merah menurun. Nilai saham perusahaan terus anjlok. Investor menarik dana. Ribuan pekerja mungkin akan kehilangan pekerjaan jika ini terus berlanjut. Tiba-tiba, dari sisi ruangan, seorang pemuda kurus dengan seragam magang berdiri sambil mengangkat tangan. Namanya Rehan. Umurnya baru 22 tahun. Lulusan perguruan tinggi kecil di pinggiran Bekasi. Sehari-hari hanya bertugas fotokopi dokumen, membuatkan kopi, dan mencatat logistik. Namun hari itu, suara kecilnya terdengar. Pak, kalau boleh usul. Semua kepala menoleh. Hendro memelototi Rehan. Ini bukan waktunya main-main. Han, kita sudah kerahkan semua ahli. Bukan saatnya magang sok tahu. Tapi Rehan tetap berdiri. Saya tahu saya bukan siapa-siapa di ruangan ini. Tapi saya pernah cerita soal kakek saya. Kan? Dulu dia bekerja sebagai perancang sistem keamanan sebelum pensiun. Mungkin beliau bisa bantu. Suara tawa kecil terdengar. Salah satu staf senior tersenyum mengejek. Kakekmu? Kakek. Astaga, kita butuh dewa cyber, bukan pemulung pensiunan. Yang lain ikut tertawa. Ada yang berbisik, ada yang menggeleng tak percaya. Bahkan ada yang berkomentar sinis. Kalau sampai kita minta tolong ke orang tua Renta, artinya kita benar-benar sudah gila. Rehan hanya menunduk. Tapi kemudian ia berkata pelan. Dia memang tua. Tapi dulu beliau membangun sistem keamanan pertama milik negara. Ia hanya berhenti karena matanya mulai kabur. Tapi otaknya belum pudar. Yuda memperhatikan Rehan lama. Tatapan mereka saling bertemu. Apa dia masih sanggup memegang laptop? Tanya Yuda dingin. Rehan mengangguk. Saya yakin, Pak. Beberapa orang mulai gelisah. Hendro tampak tidak setuju. Pak Yuda, ini berisiko. Kalau kita biarkan sembarang orang mengakses sistem yang sudah porak-poranda, kita bisa kehilangan semuanya. Yuda menatap layar, lalu berkata lirih. Kita sudah kehilangan hampir segalanya. Tak ada salahnya mencoba. Dan keputusan itulah yang mengubah segalanya. Hari itu, Rehan langsung bergegas naik motor bututnya menuju rumah kakeknya di ujung Cilengsi. Sebuah rumah kayu kecil yang sudah reyot, di tengah perkampungan padat. Sesampainya di sana, ia melihat sang kakek sedang duduk di bangku bambu, membaca koran tua, dengan kacamata tebal dan baju biru pudar. Karung kain tergeletak di sebelahnya, berisi botol plastik bekas. Kakek itu memang sering mengumpulkan sampah untuk mengisi waktu. Kek, aku butuh bantuan kakek. Perusahaan tempat aku magang sedang sekarat. Sang kakek mengangkat alis, menatap cucunya pelan. Lalu, tersenyum. Siang itu, suasana kantor pusat Arkama Tech terasa berbeda. Semua mata tertuju ke arah lift kaca yang terbuka perlahan. Dari dalam, muncul sosok yang tidak biasa. Seorang kakek tua berjalan perlahan dengan langkah gontai. Tubuhnya kurus, bajunya lusuh berwarna biru pudar, dan di pundaknya tergantung sebuah karung kain yang sudah koyak di beberapa sisi. Di tangan kirinya, ia menggenggam topi lusuh yang terlihat seperti sudah puluhan tahun menemaninya. Langkahnya membawa keheningan. Semua pegawai yang sedang lalu lalang di lobi menoleh dan saling berbisik. Siapa itu? Ngapain pemulung bisa masuk sini? Serius? Itu kakeknya Rehan. Beberapa staf wanita menutup mulut menahan tawa. Seorang pria berseragam keamanan bahkan hendak menghampiri. Tapi Rehan buru-buru menunduk memberi hormat. Maaf, ini tamu saya. Sudah izin ke direktur. Petugas itu mundur dengan ragu. Kakek itu tak peduli. Matanya hanya menatap ke depan. Nang. Langkahnya mantap walau tak secepat dulu. Ia tak menjawab sapaan atau cibiran.
Bahkan ketika sekelompok pegawai IT berdiri di dekat pintu ruang rapat dan tertawa kecil sambil menunjuk ke arahnya, ia hanya berjalan terus, memasuki ruangan yang sudah menunggunya. Di dalam ruang komando, para ahli dari berbagai negara sudah berkumpul. Beberapa dari mereka baru saja terbang dari Singapura dan Tokyo, hanya untuk menyaksikan upaya terakhir ini, yang menurut mereka, sudah mustahil. Yuda berdiri, menyambut dengan anggukan hormat. Selamat datang, Kek. Kakek itu hanya mengangguk pelan. Aku dengar, kalian sedang dalam masalah besar. Semua orang di ruangan itu terdiam. Beberapa mengangguk malas. Sebagian besar memandang sinis. Salah satu staf asing, seorang ahli sistem dari Jerman, berbisik ke koleganya. This is ridiculous. He looks like a farmer. Yang lain menahan senyum sambil berkata, mungkin dia dukun digital. Rehan yang berdiri di belakang hanya bisa menunduk malu. Tapi ia tahu, siapa yang sedang berdiri di depan mereka. Yuda menunjuk ke salah satu meja kerja dengan laptop paling stabil di ruangan. Silakan, Kek. Kalau butuh apapun, kami bantu. Tanpa banyak bicara, si kakek berjalan mendekat. Ia duduk perlahan, membuka karung kainnya, dan mengeluarkan sebuah kacamata khusus, tebal, penuh selotip, tapi jelas pernah digunakan untuk hal serius. Lalu ia meletakkan tangannya di atas keyboard, dan mulai mengetik. Awalnya, tidak ada yang spesial. Ia hanya membuka terminal sistem, yang juga bisa dilakukan siapapun di ruangan itu. Tapi setelah 10 detik, semua mulai saling melirik. Kode demi kode muncul cepat. Sangat cepat. Susunan logika yang tidak lazim. Kombinasi bahasa pemrograman lama dan enkripsi kuno, yang bahkan tidak digunakan lagi saat ini. Seorang pakar dari Singapura berdiri mendekat, menatap layar dengan ekspresi bingung. Dia pakai protokol yang udah dikubur sejak dekade lalu. Tapi, kok malah sinkron sama sistem utama? Hendro mendekat, memandang tajam ke layar. Dia mengaktifkan enkripsi layar bawah yang kita sendiri bahkan tidak sadari masih aktif. Yuda memicingkan mata. Apa maksudmu? Dia nggak memperbaiki sistem kita, ujar Hendro pelan. Dia justru membangkitkan sistem lama yang masih tertanam di bawahnya. Sistem yang mungkin dia sendiri yang pernah buat. 20 atau 30 tahun lalu. Seketika ruangan itu menjadi seperti museum. Semua orang mendekat, menatap, tapi tak ada yang berani bicara. Mereka menyaksikan sesuatu yang tak pernah mereka lihat selama karir mereka. 10 menit berlalu. Lalu 15. Sang kakek masih mengetik. Pelipisnya mulai berkeringat. Ia berhenti sebentar. Menarik napas. Matanya yang kabur membuatnya harus menatap dekat ke layar. Tapi jemarinya tetap cepat. Di menit ke-26, layar utama menampilkan pesan baru. Warna merah berganti menjadi hijau. Tulisan besar muncul di layar. Data recovers. Security system locked. Terdengar suara gemuruh dari para ahli. Beberapa bertepuk tangan spontan. Yang lain terdiam tak percaya. Ada yang bahkan menjatuhkan ponsel dari tangannya. Yuda menoleh ke Hendro. Apa ini? Beneran? Hendro mengangguk pelan. Data kita kembali, Pak. Bahkan sistemnya sekarang 10 kali lebih aman dari sebelumnya. Yuda mendekat ke arah si kakek yang masih duduk tenang. Ia berdiri di sampingnya. Kek, siapa sebenarnya Anda? Kakek itu tersenyum. Ia menoleh ke arah Rehan, lalu menatap seluruh ruangan. Dengan suara pelan, ia menjawab, dulu, aku bukan siapa-siapa, tapi pernah membuat fondasi sistem keamanan untuk perusahaan negara. Aku hanya pergi saat semua orang mulai mengganti kemanusiaan dengan angka-angka. Semua orang diam. Kakek itu tertawa kecil, lalu berkata, sejujurnya, aku bisa menyelesaikan ini dalam waktu 3 menit saja, seandainya mataku masih seperti mata kalian. Tawa kecilnya mengisi ruangan. Namun kali ini, tak ada satupun yang tertawa. Setelah keheningan panjang itu, suasana di ruang komando perlahan berubah. Para staf mulai saling berbisik,
Sebagian mencoba menutupi rasa malu mereka, dan sebagian lain memilih diam dengan kepala tertunduk. Sang kakek, yang baru saja menyelamatkan perusahaan dari kehancuran total, kini duduk santai di kursi ergonomis mahal, yang seolah tidak cocok dengan baju lusuh dan tubuh ringkihnya. Keringat masih menetes di dahinya, tapi ekspresi wajahnya tetap tenang. Ia mengeluarkan sapu tangan kumal dari saku celananya dan mengusap lehernya pelan. Sementara itu, di belakang ruangan, Rehan berdiri tegap dengan dada naik turun. Ia bukan lagi anak magang yang dipandang rendah. Wajahnya menahan haru. Ia menatap kakeknya dengan mata berkilat, seperti baru menyadari sesuatu yang lebih besar dari yang ia kira selama ini. Yuda mendekat, lalu berlutut setengah di samping kursi sang kakek. Bukan untuk merendahkan diri, tapi karena nalurinya sebagai manusia. Ia tahu, pria tua di depannya bukan sekadar jenius, tapi legenda. Maafkan kami, ucap Yuda lirih. Kami sudah meremehkan Anda. Kami bahkan tidak tahu bahwa teknologi yang Anda gunakan tadi tak pernah kami pelajari sebelumnya. Sang kakek tersenyum samar, lalu menoleh ke Yuda. Bukan kalian yang salah, tapi zaman. Di dunia yang serba cepat ini, tidak banyak orang mau melihat ke belakang untuk belajar. Semua ingin yang baru, tanpa menyadari bahwa pondasi terkuat justru ada di dasar. Beberapa orang di ruangan itu mulai terisak pelan. Tak ada kata-kata, hanya rasa malu yang bergema. Lalu kakek itu membuka karung kain yang tadi ia bawa. Di dalamnya, bukan hanya botol bekas dan barang-barang rongsok seperti yang dikira banyak orang, tapi tersimpan pula beberapa benda yang mengejutkan. Sebuah laptop tua, penuh stiker usang, dengan sistem operasi yang bahkan tidak lagi digunakan di dunia korporat. Beberapa buku catatan dengan tulisan tangan penuh rumus enkripsi dan coretan teknis. Dan di bagian paling bawah, sebuah kartu identitas, usang dan menguning, bertuliskan Badan Keamanan Nasional, Divisi Pengembang Sistem Enkripsi. Nama di situ sama persis dengan nama belakang Rehan. Tertulis jelas, Bapak Syamsul Bahri. Seorang wanita muda yang sejak tadi hanya berdiri di pinggir ruangan, tiba-tiba terjatuh ke kursinya sambil menutup mulut. Astaga! Syamsul Bahri? Itu bukan nama sembarangan. Itu nama yang pernah kami bahas di kampus dulu, saat mempelajari sejarah sistem awal data keamanan pemerintah. Tapi, katanya dia sudah menghilang. Semua kepala berputar ke arahnya. Seolah kenyataan mulai terbuka satu demi satu. Yuda menarik napas dalam-dalam. Jadi Anda bukan hanya mantan pengembang sistem keamanan. Anda, arsitek dari semua sistem dasar yang kita gunakan hari ini. Kakek itu mengangguk perlahan. Dulu, saat negara ini baru mulai mengenal digital, kami diminta membangun fondasi. Bukan hanya sistem, tapi juga etika. Tapi perlahan, semuanya digantikan. Teknologi jadi ajang pamer. Kode jadi komoditas. Dan ketika aku merasa tak dibutuhkan lagi, aku mundur. Pindah ke kampung. Hidup sederhana. Sambil merawat cucuku. Rehan menggigit bibir bawahnya, menahan air mata. Ia tahu kakeknya pernah menjadi teknisi. Tapi tidak pernah tahu bahwa kakeknya adalah pencipta dasar dari seluruh sistem negara. Sang kakek kemudian berdiri perlahan dari kursi. Tubuhnya terlihat lebih tegas, lebih berwibawa. Ia melangkah ke depan layar besar yang kini menampilkan status hijau stabil. Data kalian aman. Tapi lebih dari itu, semoga kalian belajar bahwa pengalaman bukan diukur dari seberapa mahal jas kalian, tapi dari seberapa banyak luka yang sudah dilalui. Ia menoleh ke Hendro yang sejak awal meremehkannya. Lalu tersenyum kecil. Hendro menunduk, tak berani menatap balik. Dan kemudian, si kakek berjalan ke arah pintu, tanpa meminta imbalan, tanpa berkata apapun lagi. Tapi sebelum keluar dari ruangan, ia sempat menoleh sekali lagi. Kalau nanti sistem kalian diretas lagi, jangan cari saya. Cari ilmu yang kalian tinggalkan di masa lalu. Lalu ia pergi. Langkahnya pelan, tapi meninggalkan jejak yang tak akan pernah hilang di benak siapapun di dalam ruangan itu. Yuda berdiri kaku.
Para pakar luar negeri terdiam dengan rasa hormat. Dan Rehan hanya bisa menangis. Tapi bukan karena sedih, melainkan karena bangga. 3 hari telah berlalu sejak kepergian kakek Syamsul dari ruang komando Arkamatech. Meski waktu berjalan seperti biasa, perusahaan itu tidak lagi sama. Ada sesuatu yang tersisa di dalam dinding kaca gedung itu. Sesuatu yang tak terlihat, tapi terasa. Para pegawai yang dulu gemar menyombongkan gelar dan pencapaian akademik, kini berbicara lebih pelan. Suara mereka lebih rendah, dan pandangan mata mereka lebih jujur. Di ruang kerja Hendro, kepala tim IT yang dulu paling vokal menolak kedatangan kakek Syamsul, kini duduk termenung di depan layar kosong. Kursor berkedip-kedip di terminal, tapi pikirannya melayang jauh. Ia membuka ulang log system, mencoba memahami kembali setiap kode yang ditulis si kakek. Ia mencoba mengikuti alur logika yang digunakan, tapi semakin ia mencoba, semakin ia sadar bahwa yang ia lihat bukan hanya barisan kode. Itu adalah warisan. Sebuah pemikiran yang lahir dari zaman berbeda. Zaman di mana setiap baris perintah ditulis dengan tujuan menjaga, bukan sekadar membangun. Di ruang lain, Rehan sedang membereskan meja kerjanya. Ada surat dari HRD yang menyatakan bahwa statusnya sebagai magang sudah berubah. Kini ia resmi diangkat sebagai staf tetap. Tapi bahkan itu tidak membuatnya tersenyum. Di tangannya tergenggam buku catatan tua milik kakeknya, yang sempat ia titipkan pada Rehan saat pulang dari kantor. Di dalamnya, bukan hanya rumus atau enkripsi, tapi juga catatan pribadi yang ditulis dengan tulisan tangan bergetar. Halaman pertama saja sudah membuat Rehan meneteskan air mata. Jika suatu hari kamu membaca ini, berarti kamu sudah cukup besar untuk memilih jalanmu sendiri. Jangan hanya jadi teknis yang mahir, tapi jadilah manusia yang tahu untuk apa kemampuannya digunakan. Rehan menutup buku itu perlahan. Ia tahu hidupnya sudah berubah. Di lantai atas, Yuda tengah memimpin rapat besar bersama para petinggi dan investor. Presentasi ditampilkan di layar, memperlihatkan grafik pemulihan sistem dan laporan lengkap hasil audit keamanan terbaru. Dalam 3 hari, nilai saham kita naik 27%, ujar kepala keuangan. Investor kembali menaruh kepercayaan. Dan, yang paling mencengangkan, tim audit menyatakan sistem baru kita tidak bisa dijebol oleh siapapun. Bahkan oleh mereka yang pernah meretas kita. Yuda mengangguk pelan. Lalu ia berdiri, menghentikan rapat. Saya ingin kalian semua tahu, sistem baru ini tidak dirancang oleh kita. Bukan oleh tim luar negeri. Bukan pula dari teknologi mahal yang kita beli. Tapi oleh seseorang yang tidak kalian duga. Seseorang yang pernah dilupakan. Ia melangkah ke arah jendela kaca yang menghadap ke kota Jakarta. Beliau datang bukan untuk mencari uang. Bahkan, kami tak pernah memberi sepeser pun, tapi ia memberikan segalanya. Termasuk, harga diri kita kembali. Para petinggi terdiam. Namanya Syamsul Bahri. Dan hari ini, saya akan menandatangani pengakuan bahwa sistem baru Arkamatech akan menggunakan nama beliau sebagai fondasi utamanya. Kita sebut ini, Syamsul Framework. Tepuk tangan pun pecah. Tapi tak semua ikut bertepuk. Sebagian memilih diam, dengan mata berkaca. Sore itu, Rehan turun dari kantor lebih awal. Ia membawa karung kain kakeknya yang dulu sempat ditinggalkan di kantor. Isinya sudah ia rapikan. Buku catatan, kacamata, dan satu potong jaket tua yang warnanya mulai luntur. Ia naik angkot ke Cilengsi, lalu berjalan kaki menyusuri gang sempit menuju rumah kayu reot tempat kakeknya tinggal. Tapi rumah itu kosong. Rehan berdiri lama di depan pintu kayu yang setengah lapuk. Tak ada jawaban. Tak ada suara. Hanya sepucuk surat yang tertempel di pintu dengan paku karatan. Ia menariknya pelan. Aku pergi ke tempat yang lebih tinggi. Han. Bukan surga. Jangan panik. Aku hanya ingin menenangkan pikiran ke pegunungan. Kakek sudah terlalu lama hidup dalam hiruk-pikuk dunia digital. Saatnya hidup lagi sebagai manusia. Rehan menutup mata, tersenyum kecil. Ia tahu kakeknya baik-baik saja. Dan ia tahu, ini belum akhir cerita mereka. Di hari yang sama,
Sebuah berita muncul di media sosial. Akun resmi Arkamatech mengunggah foto seorang kakek lusuh duduk di kursi kantor, dikelilingi para profesional berdasi yang terperangah. Judul besar di atasnya bertuliskan, "Perusahaan raksasa diselamatkan oleh kakek misterius." Siapa dia? Dalam beberapa jam, gambar itu viral. Komentar membanjiri. Semua orang ingin tahu, siapa sebenarnya Syamsul Bahri? Tapi tak ada satupun jawaban pasti. Karena mereka yang tahu, memilih untuk menyimpannya sebagai bagian dari sejarah. Sementara di tempat lain, di sebuah warung kopi pinggiran gunung, seorang kakek tua duduk sambil meminum teh panas. Ia membaca berita itu lewat ponsel butut miliknya. Dan sambil tersenyum, ia berkata pada diri sendiri, "Kadang, dunia baru sadar apa yang ia punya, setelah hampir kehilangan segalanya." Malam hari di Jakarta biasanya dipenuhi suara kendaraan dan lampu-lampu dari gedung tinggi. Tapi malam itu, di lantai 40 Arkamatech, yang menyala bukan hanya lampu, melainkan sebuah kesadaran baru. Ruang server utama kini dijaga ketat, bukan hanya oleh satpam berseragam, tetapi juga oleh rasa hormat. Tidak ada lagi yang berani bersikap seolah-olah tahu segalanya. Tidak ada lagi nada bicara tinggi kepada staf junior. Suasana berubah. Diam-diam, semua orang mulai menunduk lebih rendah saat berpapasan dengan Rehan. Bahkan Hendro, yang dulu merasa paling paham sistem internal, kini sering datang ke meja Rehan, hanya untuk bertanya. Bukan karena dia tidak bisa mencari sendiri, tapi karena ia tahu, pemahaman butuh kerendahan hati. Rehan tidak pernah menyombongkan apapun. Ia tetap mengenakan kemeja polos dan celana kain lamanya. Tapi kini, matanya lebih jernih, sikapnya lebih teguh. Dan di dalam lacinya, buku catatan kakeknya selalu ada. Di hari kelima setelah peristiwa itu, Yuda memanggil Rehan ke ruangannya. Di dalam sana, suasananya lebih sunyi dari biasanya. Meja rapi. Tidak ada presentasi. Hanya 2 cangkir teh panas dan 1 map coklat. Yuda menyodorkan map itu pelan. "Ini bukan tawaran biasa, Han," ucap Yuda sambil menatapnya tajam. "Kami ingin kau pimpin satu tim riset baru. Bukan tim IT biasa, tapi tim yang akan melanjutkan jejak dari apa yang kakekmu wariskan ke sistem ini." Rehan membuka map itu. Di dalamnya ada kontrak, gaji luar biasa, fasilitas yang hanya bisa didapatkan oleh direktur tingkat atas. Tapi, yang membuat Rehan tercekat bukan itu. Di pojok kanan bawah map itu tertulis satu kalimat dengan tinta emas. Divisi Riset Syamsul Bahri, untuk masa depan yang tidak lupa. Rehan menggigit bibirnya. Ia menatap Yuda. "Kenapa saya, Pak? Saya hanya magang. Saya belum selesai belajar." Yuda tersenyum pelan. "Karena kamu datang bukan membawa kebanggaan, tapi membawa warisan. Dan karena kamu tidak pernah mengaku hebat, justru itu yang membuatmu layak dipercaya." Sore itu juga, Rehan keluar dari ruangan dengan langkah gemetar. Di tangannya, map coklat itu terasa berat, bukan karena isinya, tapi karena nama yang tertulis di atasnya. Di sisi lain kota, di warung kopi pinggiran pegunungan, kakek Syamsul sedang duduk santai. Di depannya, secangkir teh panas dan sepiring singkong goreng tersaji. Ia mengenakan sarung kotak-kotak dan jaket tua yang sama seperti yang ia pakai saat datang ke kantor cucunya. Ia sedang mengobrol dengan seorang pemuda kampung. Dari cara bicara pemuda itu, tampaknya ia sering memperbaiki handphone warga setempat. "Kakek dulu kerja di mana sih? Kok bisa tahu banyak tentang sistem?" tanya si pemuda sambil menyeruput kopi. Kakek Syamsul tersenyum. "Dulu, aku cuma penambal lubang. Tapi bukan di jalan, di sistem digital negara." Pemuda itu tertawa. "Wah, kakek keren. Sekarang aja banyak yang ngaku hacker, tapi cuma bisa ganti wallpaper." Kakek itu tertawa kecil. "Yang penting jangan pernah merasa paling tahu. Ilmu itu kayak air. Harus ngalir terus, biar nggak bau." Obrolan mereka terputus saat layar ponsel si pemuda menyala. Notifikasi dari berita nasional muncul. Arkamatech kembali menjadi nomor 1 setelah diselamatkan oleh kakek misterius.
Pemuda itu membaca keras-keras. Kek, ini pasti kakek, kan? Kakek Syamsul, ya. Tapi saat menoleh, kursi di sebelahnya kosong. Kakek itu sudah tak ada. Ia meninggalkan warung begitu saja, berjalan pelan ke arah kebun teh. Langkahnya ringan, dan hanya ia yang tahu bahwa ia memang tidak pernah ingin dikenal. Ia hanya ingin cucunya dan dunia belajar satu hal, bahwa kemajuan tanpa nilai hanya akan membangun istana pasir yang runtuh saat badai pertama datang. Hujan turun deras di malam itu. Jalan-jalan ibu kota basah oleh genangan air yang menyapu sisa-sisa debu hari. Lampu-lampu kendaraan berpendar di aspal seperti lukisan yang retak, dan di tengah derasnya hujan, sebuah motor tua melaju pelan, menepi di gang kecil kawasan tanah Sareal. Di bawah jas hujan plastik bening, Rehan mengayuh motornya dengan kepala tertunduk. Di boncengan belakang, ada tas ransel berisi laptop, satu unit enkripsi sisa peninggalan kakeknya, dan surat resmi dari kantor, undangan bagi para tokoh digital untuk menghadiri simposium keamanan data nasional. Tapi bukan itu tujuan Rehan malam ini. Ia menepi di depan sebuah rumah kayu tua, berdinding papan yang mulai lapuk dimakan waktu. Teras rumah itu kosong, tapi ada lampu pijar redup menyala dari dalam. Bau tanah basah dan hujan yang menetes dari atap seng membuat suasana terasa sangat sepi dan dalam. Itulah rumah masa kecilnya. Rumah tempat ia dibesarkan oleh satu-satunya sosok yang mengajarkannya untuk tidak pernah menyerah. Dan kini, rumah itu seperti tubuh tua, masih berdiri, meski penuh luka. Rehan membuka pintu dengan hati-hati. Di dalam, semua masih seperti dulu. Meja bambu dengan peta dunia yang sudah menguning tergantung di atasnya. Rak buku reot di sudut ruangan, dan selembar foto hitam putih kakeknya bersama orang-orang berseragam, dengan senyum kecil yang tertangkap kamera zaman dulu. Rehan duduk di kursi itu. Sama seperti kakeknya dulu. Tangannya membuka laptop. Perlahan. Hati-hati. Ia mengetik beberapa baris kode. Bukan untuk bekerja. Bukan untuk menganalisis. Tapi untuk mencari. Beberapa saat kemudian, muncul folder tersembunyi yang tertanam dalam sistem lama. Ia membuka satu demi satu isi file, lalu tertegun. Terdapat ratusan dokumentasi proyek kakeknya yang tak pernah dirilis publik. Termasuk catatan pribadi soal sistem pengamanan komunikasi militer, proyek pengembangan sandi udara, hingga peta besar jaringan digital pemerintahan tahun 2001. Di satu file, ada video. Rehan membukanya. Dan saat layar menyala, terlihat sosok muda kakek Syamsul, sedang duduk di ruangan gelap, mengenakan headset dan mengetik cepat. Rekaman itu sederhana, tapi menggetarkan. Kalau suatu hari kalian menemukan video ini, mungkin aku sudah bukan siapa-siapa lagi. Tapi kalian harus tahu, sistem ini bukan dibangun dengan uang, tapi dengan keyakinan bahwa bangsa ini bisa berdiri dengan kakinya sendiri. Layar video berubah gelap. Rehan menutup laptop. Tangannya gemetar. Matanya basah. Hatinya penuh. Ia tahu, sejarah tidak mencatat nama kakeknya. Tidak ada buku pelajaran yang menyebutnya. Tidak ada penghargaan negara yang disematkan di dada. Tapi warisan sejati tidak pernah butuh pengakuan. Keesokan harinya, Rehan menghadiri simposium nasional. Ia berdiri di atas panggung, mengenakan batik sederhana. Di hadapan ratusan tokoh industri dan pemerintah, ia membuka presentasi pertamanya. Namun sebelum memulai, ia menyalakan layar besar di belakangnya. Tampilan pertama yang muncul bukan grafik, bukan logo perusahaan, tapi foto seorang pria tua, duduk di kursi kayu, mengenakan kemeja biru pudar, dan membawa karung di pundaknya. Namanya Syamsul Bahri. Ia bukan hanya kakek saya. Ia adalah fondasi. Seketika ruangan itu sunyi, dan untuk beberapa detik, semua orang terdiam. Rehan melanjutkan, hari ini kita bicara tentang masa depan. Tapi kalau kita tidak melihat ke belakang, kita akan melangkah tanpa arah. Presentasinya sederhana, tapi semua hadirin terpaku. Usai presentasi, banyak tokoh mendekatinya. Menteri Teknologi mengundangnya untuk ikut menyusun standar sistem nasional.
Beberapa perusahaan besar menawarkan posisi prestisius. Tapi Rehan hanya menjawab dengan tenang. Saya hanya ingin jadi pengingat bahwa kejayaan teknologi lahir dari hati yang jujur. Malam itu, berita tentang presentasi Rehan tersebar di mana-mana. Video pemaparannya viral. Tagar Syamsul Bahri mendadak menjadi trending. Bahkan anak-anak muda mulai membicarakan siapa sebenarnya kakek itu. Di kampung Cilengsi, warung kecil yang dulu sepi, kini ramai. Orang-orang datang hanya untuk bertanya, "Kakek itu tinggal di sini ya?" Tapi mereka hanya dijawab dengan senyuman para tetangga. Karena semua orang tahu, jawaban itu tak bisa dijelaskan dengan kata. Kakek Syamsul sendiri? Ia sedang berjalan perlahan di tepi jalan setapak pegunungan, membawa tas kecil di bahu. Di tangannya, terselip batang kayu yang ia gunakan sebagai tongkat. Wajahnya tenang, tatapannya jauh ke depan. Langkahnya kecil, tapi pasti. Ia tahu dunia mulai menyebut namanya lagi. Tapi itu tak mengubah apa-apa. Karena baginya, yang terpenting bukan namanya dikenang, tapi prinsipnya diteruskan. Hari mulai gelap saat kakek Syamsul tiba di sebuah desa kecil di kaki Gunung Salak. Udara dingin menusuk tulang. Tapi langkahnya tak berhenti. Di ujung desa itu, berdiri sebuah bangunan sederhana dari kayu dan bambu, pos relawan teknologi desa. Plangnya reyot, dan kabel-kabel menjuntai seperti akar liar. Seorang anak muda sedang duduk di depan bangunan itu, memperbaiki sebuah radio tua yang sudah karatan. Di sampingnya ada komputer rakitan yang casingnya terbuka, terhubung ke aki motor bekas. Cahaya satu-satunya berasal dari lampu belajar yang dicolok ke panel surya kecil. Kakek Syamsul berhenti beberapa langkah dari situ. Ia mengamati. Diam. Mengenali dunia yang dulu pernah ia bangun dari awal, namun kini terlihat seperti potongan masa depan yang tertinggal. Anak muda itu menoleh. "Pak, cari siapa?" Kakek Syamsul hanya tersenyum. "Boleh duduk sebentar?" Si anak mengangguk. Ia tidak tahu siapa pria tua ini. Tapi dari caranya bicara, dari ketenangan wajahnya, seolah-olah orang ini bukan orang biasa. Kakek Syamsul duduk di sampingnya. Tangannya menyentuh ujung kabel yang terkelupas. Lalu berkata, "Kalau bagian ini kamu sambungkan ke regulator 12 volt, alat ini bisa nyala tanpa harus tunggu matahari penuh." Si anak muda memandang bingung. Kok bisa tahu?" Kakek itu tak menjawab. Ia hanya membuka karung kecilnya, mengeluarkan sebuah alat tua berkarat yang dulu ia pakai untuk mengatur sistem enkripsi jalur satelit. Tangannya bergerak pelan tapi pasti. Beberapa menit kemudian, radio yang mati menyala. Suara statis memecah kesunyian. Si anak muda ternganga. "Wah, gila, Pak, ini alat udah mati total. Gimana caranya?" Kakek Syamsul hanya menepuk pundaknya. "Kadang yang kamu kira mati, cuma tidur karena salah disentuh." Malam itu, kakek menginap di pos itu. Ia tidak bicara banyak, tapi ia membuka satu persatu isi tas tuanya. Komponen kecil, coretan sistem, dan modul pemrograman dengan pendekatan analog digital. Si anak muda itu, namanya Adhit, tak berhenti mencatat. Beberapa hari berlalu. Kakek Syamsul tak pergi dari desa itu. Ia mulai membimbing anak-anak muda di situ. Ada yang baru lulus SMK, ada yang pernah putus sekolah, tapi semuanya haus belajar. Mereka memperbaiki jaringan Wi-Fi desa, mengatur ulang sistem panel surya, bahkan menciptakan alat pemancar lokal untuk menghubungkan desa terpencil ke internet darurat. Kakek Syamsul tak pernah menyebut dirinya ahli. Ia hanya duduk di tikar bambu sambil berkata, "Teknologi itu bukan soal canggih, tapi soal kebermanfaatan." Sementara itu, di Jakarta, Arkamatech tengah bersiap membuka unit baru mereka, Syamsul Bahri R&D Center. Sebuah pusat penelitian yang akan merekrut anak-anak muda dari pelosok, bukan hanya dari universitas besar. Rehan yang memimpin langsung proses seleksi itu. Dan satu hal yang ia minta adalah, "Saya tidak butuh IPK tinggi. Saya butuh niat belajar dan rasa hormat." Di layar komputer Rehan, muncul laporan dari sistem keamanan terbaru.
Ternyata sistem buatan kakeknya berhasil menangkis 2 percobaan peretasan besar yang dilakukan kelompok luar negeri. Mereka gagal menembus firewall karena struktur kode yang tidak biasa. Arsitekturnya tua, tapi menyatu sempurna dengan sistem baru. Sistem itu diberi nama oleh tim IT, Protokol Bahri. Dan nama itu mulai disebut-sebut dalam berbagai forum digital, bahkan sampai ke luar negeri. Who's Bahri? Tanya sebuah akun dari London di forum Dark Web. Some old guy from Nur, legend. Jawab satu akun anonim. Dunia mulai mencari-cari siapa sebenarnya sosok di balik sistem itu. Tapi setiap kali mereka menyusuri jejak digital, mereka hanya menemukan satu foto, kakek tua dengan baju lusuh, duduk di antara para profesional berdasi, dengan laptop silver di hadapannya. Tak ada biografi. Tak ada situs resmi. Tak ada akun media sosial. Karena semua yang pernah ia bangun, hanya untuk ditinggalkan sebagai ilmu, bukan sebagai nama. Di desa kecil itu, malam semakin larut. Kakek Syamsul duduk di depan pos relawan, menatap langit. Cahaya bintang bertabur seperti kode yang tersusun acak, indah, misterius, dan dalam. Adhit datang membawa 2 cangkir kopi. Kek, orang-orang kota itu sekarang nyari kakek kemana-mana. Viral, loh. Tapi kakek hanya tertawa kecil. Biar saja. Kalau mereka memang mencari, nanti mereka akan menemukan yang lebih penting. Adhit mengerutkan kening. Apa maksudnya? Kakek menatap langit. Mereka akan temukan bahwa dunia ini butuh orang yang mau mendengarkan, bukan hanya bicara. Dan malam itu pun kembali sunyi. Tapi bukan sunyi yang kosong, melainkan sunyi yang bermakna. Sunyi yang disisakan oleh seseorang yang sudah lama berdamai dengan kesunyian. Pagi itu, sinar matahari menyusup pelan di antara celah-celah bambu dinding pos relawan. Kabut masih menggantung di lereng-lereng hijau, dan aroma tanah basah menguar pelan dari jalanan tanah desa. Kakek Syamsul duduk di atas tikar, mengutak-atik papan sirkuit sederhana bersama 2 remaja desa. Tangannya gemetar pelan, tapi matanya menatap penuh fokus. Jemarinya bergerak perlahan, tak tergesa, seperti sedang menyulam kenangan. Sementara itu, di Jakarta, suasana Arkamatech mencapai puncak sibuknya. Hari itu, mereka menggelar forum teknologi terbesar sepanjang sejarah perusahaan. Undangan datang dari berbagai negara. Para CEO, akademisi, peneliti, dan pengembang sistem keamanan dari seluruh dunia berkumpul di aula utama lantai 12. Di tengah forum itu, Rehan naik ke panggung besar. Wajahnya tegang tapi mantap. Di belakangnya terpampang logo baru perusahaan. Logo sederhana dengan simbol bulat dan 1 titik di tengah. Simbol jaringan tertua dari buku catatan kakeknya. Selamat datang, ujar Rehan. Hari ini kami akan membahas sistem keamanan paling stabil dalam sejarah Arkamatech. Tapi saya ingin kalian tahu, sistem ini bukan dibangun oleh tim dari Silicon Valley. Bukan juga oleh mesin AI canggih. Tapi oleh seorang pria, yang mungkin tak pernah kalian sangka. Layar di belakangnya berubah. Tampak foto sang kakek sedang duduk di depan laptop, dikelilingi orang-orang yang syok. Foto yang viral itu kini diperbesar. Ratusan pasang mata memandangnya dengan rasa ingin tahu. Kakek saya, Syamsul Bahri, mantan perancang sistem keamanan negara. Dulu dianggap usang, ditinggalkan. Tapi dalam 30 menit, beliau menyelamatkan apa yang tidak bisa diselamatkan oleh siapapun dalam 10 hari 10 malam. Tepuk tangan menggema. Namun Rehan tidak berhenti di situ. Ia membuka 1 folder baru di layar. Folder itu berisi blueprint dari sistem bernama Protokol Bahri. Dan Rehan menyampaikan sesuatu yang membuat semua orang menahan napas. Mulai hari ini, kami membuka protokol ini untuk publik. Gratis. Tanpa lisensi. Siapapun yang ingin menggunakannya untuk pendidikan, untuk sosial, untuk komunitas kecil, silakan pakai. Karena ilmu, bukan untuk dikunci, tapi untuk dibagi. Sejenak, ruangan sunyi. Lalu suara tepuk tangan pelan terdengar. Disusul suara berdiri dari 1 barisan tamu luar negeri. Kemudian 1 barisan lagi. Dan akhirnya,
Seluruh hadirin berdiri dan bertepuk tangan panjang. Tidak untuk Rehan, tapi untuk seorang kakek tua yang tidak hadir di ruangan itu. Untuk seseorang yang tidak butuh panggung, tapi memberikan arah. Di desa, suara siaran berita dari radio lokal mulai terdengar. Salah satu remaja yang tinggal di dekat pos relawan berlari ke tempat kakek Syamsul. Kakek, kakek, nama kakek disiarin. Di forum internasional. Mereka pakai sistem kakek untuk bantu rumah sakit, sekolah, dan bahkan misi penyelamatan bencana. Kakek Syamsul hanya tersenyum kecil. Ia menoleh ke Adhit dan teman-temannya yang sedang mencatat pelajaran hari itu. Yang penting bukan siapa yang disebut, tapi siapa yang terus belajar. Hari itu, anak-anak muda di desa mulai berdatangan. Mereka tak peduli siapa Syamsul Bahri. Mereka hanya ingin belajar darinya. Bukan untuk jadi terkenal, tapi agar tak merasa kecil di dunia yang serba cepat. Sementara itu, pemerintah mulai menelusuri jejak sang kakek. Mereka ingin memberi penghargaan. Tapi setiap kali mereka mendekat ke desa, ia sudah tak ada di sana. Kakek Syamsul tak pernah diam di satu tempat. Ia selalu berpindah. Dari desa ke desa. Menghidupkan. Lalu menghilang. Dan nama Bahri pun menjadi seperti legenda. Disebut dalam buku. Dibicarakan dalam seminar. Ditulis dalam artikel. Tapi tidak ada satupun yang benar-benar mengenalnya. Kecuali satu anak muda, yang dulu pernah berdiri malu-malu di ruang rapat, memperkenalkan kakeknya, yang datang membawa karung tua. Rehan kini tak lagi anak magang. Ia menjadi direktur riset teknologi sosial. Tapi setiap kali ditanya soal pencapaiannya, ia hanya menjawab satu kalimat. Saya hanya murid dari seseorang yang tahu cara membuat teknologi terasa seperti manusia. Langit sore menyala jingga di sebuah desa kecil di lereng gunung, jauh dari hiruk-pikuk kota. Disinilah jejak kakek Syamsul kembali ditemukan. Bukan oleh wartawan, bukan oleh pejabat, tapi oleh sekelompok anak-anak kampung yang penasaran kenapa suara adzan masjid tiba-tiba terdengar lebih jelas. Rupanya, kakek tua itu diam-diam memperbaiki sistem pengeras suara masjid. Ia tak menunggu diminta. Ia tak ingin dipuji. Ia hanya berjalan, melihat kabel yang longgar, dan memperbaikinya seperti halnya ia memperbaiki sistem perusahaan raksasa, dengan kesungguhan yang sama. Kabar itu menyebar cepat. Tapi Syamsul tetap tak bisa ditemukan oleh mereka yang ingin memotret dan mewawancarainya. Ia selalu berpindah tempat, meninggalkan bekas, tapi tak pernah jejak. Di sebuah desa lain, ia mengajar sekelompok pemuda cara membuat sistem keamanan sederhana untuk melindungi data warga desa yang mulai menyimpan dokumen penting secara digital. Ia tak membawa laptop mahal. Ia hanya membawa papan tulis kecil, spidol kering, dan tangan yang gemetar tapi tegas. Jangan kalian pikir aku ini pahlawan, katanya suatu malam. Aku cuma tua dan bosan melihat dunia disetir oleh kebohongan yang dibungkus dengan istilah canggih. Para pemuda itu mendengarkan dengan mata berkaca. Mereka tidak pernah membayangkan seorang kakek berpakaian sederhana bisa menjelaskan sistem digital seperti sedang bercerita tentang kehidupan. Di kota, Rehan mulai merasa gelisah. Sudah berbulan-bulan ia tak bertemu sang kakek. Ia hanya menerima pesan suara sesekali. Suara serak khas kakek Syamsul yang selalu terdengar seperti nasihat, walau hanya 2 kalimat. Jangan cepat besar, Han. Besar itu bukan soal jabatan, tapi soal bagaimana kamu memperlakukan yang lebih kecil darimu. Dan setiap mendengarnya, Rehan akan diam lama. Ia menyimpan pesan-pesan itu. Suatu hari, ia berniat menulisnya jadi buku. Buku kecil, dengan judul sederhana, Kata Kakek. Namun pagi itu, telepon dari satu kepala desa masuk ke meja Rehan. Suaranya gugup. Pak Rehan, kami menemukan seseorang yang mungkin Bapak cari. Tapi beliau sedang dirawat. Tidak gawat, hanya kelelahan. Tapi beliau menyebut nama Anda sebelum pingsan. Rehan langsung berangkat. Tanpa pikir panjang. Ia menyetir sendiri ke desa di barat kota. Perjalanan itu terasa seperti napas yang ditahan. Jantungnya berdegup kencang. Bukan karena takut kehilangan, tapi karena ia tahu
Ada sesuatu yang harus ia sampaikan sebelum semuanya terlambat. Sampai di sana, ia masuk ke sebuah puskesmas kecil. Di salah satu ranjang tua dengan kasur tipis, kakek Syamsul terbaring lemah. Matanya setengah terbuka. Nafasnya teratur. Tapi tubuhnya terlihat jauh lebih ringkih dari sebelumnya. Rehan duduk di sisi ranjang. Tangannya menggenggam tangan kakek yang penuh keriput dan dingin. "Kek, ini aku, Rehan." Kakek Syamsul membuka matanya perlahan. Ada senyum samar. Dan ia berkata pelan, nyaris tak terdengar. "Kamu tumbuh terlalu cepat, Nak. Tapi aku bahagia." Rehan tak mampu menahan air mata. Ia menunduk, mengusap tangan kakeknya. "Aku belum sempat bilang terima kasih. Dan maaf, Kek, karena aku membiarkan dunia mengenal kakek lewat kejadian darurat. Bukan sejak dulu, saat kakek masih ingin didengar." Kakek Syamsul tersenyum lebih lebar. Tangannya gemetar. Tapi ia mengangkatnya dan menyentuh kepala cucunya pelan. "Dunia memang begitu, Han." Ia menutup telinga sampai sesuatu meledak. "Tapi tidak apa. Kamu sudah jadi suaraku." Malam itu, Rehan tidak pulang. Ia berjaga di sisi kakeknya, membaca buku catatan tua sambil menyalin ulang semua kode, semua pemikiran, semua sketsa ke dalam sistem digital. Sementara itu, di luar ruangan kecil itu, para pemuda desa berdiri menunggu. Mereka bergantian menjaga, menyuguhkan makanan, dan membantu merawat sang kakek. Karena dalam waktu singkat, ia bukan lagi orang asing bagi mereka. Ia adalah guru. Ia adalah cahaya. Ia adalah ayah dari ilmu. Dan di luar jendela puskesmas itu, terlihat langit malam penuh bintang. Mereka tak tahu, apakah akan ada hari esok bagi kakek Syamsul. Tapi yang mereka tahu, dunia tak akan pernah sama lagi. Karena tangan yang dulu gemetar, telah menyalakan cahaya di tempat yang paling gelap. Dan mungkin, akan terus menyala, bahkan setelah ia tiada. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya muncul ketika denting lonceng kecil menggema dari arah barat desa. Kabut masih menggantung rendah di perbukitan, dan embun masih menempel di dedaunan ketika Rehan membuka jendela puskesmas. Ia menghela napas panjang. Di belakangnya, sang kakek masih tertidur di ranjang tua. Napasnya tenang, wajahnya damai. Tapi Rehan tahu, tubuh itu sedang bertarung. Dan mungkin, untuk terakhir kalinya, Rehan duduk di lantai, membuka kembali buku catatan tua peninggalan kakeknya. Di halaman terakhir, hanya ada satu kalimat, ditulis dengan tinta yang mulai memudar. "Jika dunia tidak ingin mendengar, maka jadilah suara. Jika dunia kehilangan arah, jadilah peta." Hari itu adalah hari yang menentukan. Arkama Tech akan meluncurkan sistem open source terbesar dalam sejarah teknologi tanah air, sebuah perpustakaan digital yang berisi semua warisan sistem keamanan buatan Syamsul Bahri. Diberi nama Bahri Source, sistem itu bukan hanya kumpulan kode, tapi juga filosofi. Rehan tidak menghadiri peluncurannya secara langsung. Ia menolaknya dengan halus. Sebab bagi Rehan, kehormatan bukan soal berada di atas panggung, melainkan berada di tempat yang seharusnya, di sisi seseorang yang memberinya segalanya. Sementara itu, di seluruh penjuru negeri, sekolah-sekolah kejuruan mulai mempelajari sistem itu. Di warung kopi, di masjid, di pos ronda, orang-orang mulai mendiskusikan siapa itu Syamsul Bahri. Dan meskipun mereka tidak tahu wajahnya, tapi mereka merasakan kehadirannya. Di desa, anak-anak datang membawa komputer rusak ke pos relawan. Mereka tak berharap banyak, tapi hanya ingin tahu, apakah tangan tua itu masih bisa memperbaiki mimpi mereka. Namun di dalam puskesmas, suara mesin monitor mulai melambat. Rehan berdiri, mendekati ranjang. "Kek!" Kakek Syamsul membuka mata perlahan. Lemah, tapi jernih. Rehan menggenggam tangannya. Semuanya sudah berjalan. "Kek, dunia mulai berubah. Dunia sudah mulai mendengar." Kakek tersenyum. Matanya berkaca. "Han, jangan biarkan mereka ubah semuanya jadi angka. Jangan biarkan ilmu jadi alat jualan.
Lindungi itu dengan hatimu. Rehan mengangguk. Air mata mengalir. Dan untuk pertama kalinya, ia berani berkata, "Aku janji, Kek, aku akan teruskan. Bukan sebagai direktur, tapi sebagai cucumu." Detik berikutnya, suara monitor berbunyi lembut. Bukan suara darurat, bukan bunyi tajam, tapi suara yang seperti alunan doa yang usai. Kakek Syamsul tidak pergi dengan tergesa. Ia pergi seperti ia hidup, pelan, tenang, dan meninggalkan arti. Pemakamannya sederhana. Tak ada karangan bunga mahal. Tak ada tenda besar. Hanya warga desa, anak-anak muda, dan beberapa pegawai dari Arkamatech yang datang dengan baju polos dan wajah penuh rasa hormat. Di atas pusaranya, tidak ditulis gelar. Hanya satu kalimat. Ia pernah memperbaiki dunia, dengan 2 tangan dan hati yang tak pernah menua. Beberapa bulan setelah itu, dunia benar-benar berubah. Sistem Bahri digunakan di rumah sakit kecil untuk melindungi data pasien miskin. Digunakan oleh pengelola bencana alam untuk melindungi jaringan komunikasi saat listrik padam. Bahkan digunakan di luar negeri, oleh lembaga-lembaga sosial yang mencari sistem murah tapi kuat. Dan setiap kali seseorang bertanya siapa penciptanya, hanya ada satu jawaban. Seorang kakek, yang tak butuh dikenang, hanya ingin diteruskan. Rehan melanjutkan hidupnya, bukan sebagai pemimpin yang berdiri di depan, tapi sebagai bayangan yang menjaga arah. Ia sering datang ke sekolah-sekolah kecil, mengajar anak-anak tentang pentingnya etika dalam teknologi. Ia tidak membawa laptop mewah, hanya papan tulis, seperti yang dulu digunakan kakeknya. Di hari ulang tahun Arkamatech yang ke-25, sebuah patung kecil didirikan di halaman taman utama. Bukan patung orang berdasi, bukan pula patung CEO, tapi patung seorang pria tua dengan baju lusuh, duduk di kursi kayu, mengetik di laptop. Dan di bawahnya tertulis, Syamsul Bahri, bukan pahlawan, hanya penambal lubang yang tidak dilihat orang. Cerita kakek Syamsul mungkin tidak masuk buku sejarah resmi, tapi namanya ditulis dengan lebih baik, di hati orang-orang yang ia sentuh, di tangan para pemuda yang ia ajari, dan di sistem-sistem yang kini menjaga dunia tanpa menyombongkan siapa penciptanya. Dan jauh di pegunungan, angin masih berhembus membawa bisikan pelan, seolah berkata, "Terima kasih, Kek." Waktu berjalan. Sistem terus berubah. Perusahaan-perusahaan berlomba menjadi yang tercepat, terenkripsi, termutakhir. Tapi di balik kecepatan zaman, ada satu nama yang masih berbisik di antara kabel dan kode. Syamsul Bahri. Satu nama yang tidak pernah menginginkan ketenaran, yang tidak pernah mencetak sertifikat, yang tidak pernah memiliki media sosial, tapi telah menulis bab paling penting dalam sejarah digital negeri ini. Di Museum Teknologi milik Arkamatech, berdiri satu sudut kecil yang paling sering dikunjungi. Bukan karena megah, bukan karena canggih, melainkan karena keheningannya. Sebuah kursi tua, satu laptop perak yang retaknya tak diperbaiki, dan di sebelahnya, tergantung karung kain usang yang tak pernah dicuci. Di bawahnya, tertulis, "Dari sinilah dunia pernah diselamatkan." Bukan oleh teknologi terbaru, tapi oleh seseorang yang menulis dengan hati dan berpikir dengan nurani. Anak-anak sekolah datang setiap hari. Mereka tak hanya berfoto. Mereka duduk. Mereka diam. Mereka merenung. Sebab warisan terbesar, bukan gedung, bukan saham, bukan nama di sertifikat paten, tapi nilai. Dan nilai itu telah ditinggalkan oleh seorang kakek yang datang membawa karung, dan pergi membawa perubahan. Dan selama dunia masih menyimpan rasa hormat, selama masih ada orang yang belajar dengan rendah hati, selama ilmu masih digunakan untuk kebaikan, nama itu tidak akan pernah benar-benar hilang. Cerita selesai. Sahabat sekalian, kakek itu tak pernah meminta apapun. Ia datang tanpa undangan, duduk dengan sederhana, mengetik di atas laptop para ahli, menggunakan mata yang sudah rabun, dan jemari yang sudah lemah.
Namun dalam 30 menit, ia mengembalikan seluruh sistem yang hilang. Bahkan memperkuatnya jauh melebihi yang pernah ada. Ketika ditanya siapa dirinya, ia hanya menjawab pelan. Aku hanya penambal lubang. Bukan di jalan raya, tapi di sistem yang kalian tinggalkan. Setelah itu, ia pun pergi. Diam-diam, tanpa pamit. Tapi ia meninggalkan jejak di hati semua orang yang menyaksikan keajaiban itu. Kini, namanya mulai disebut-sebut. Sistem yang ia bangun digunakan oleh dunia. Tapi ia sendiri memilih tinggal di desa. Mengajar anak-anak muda. Tanpa gelar, tanpa kamera, tanpa publikasi. Itulah warisan sejati. Bukan soal berapa banyak yang mengenangmu, tapi seberapa dalam kamu memberi arah. Dan mungkin, di dunia yang terus berubah, kita semua sedang menunggu sosok seperti dia. Seseorang yang datang bukan membawa nama besar, tapi membawa ilmu, kejujuran, dan hati. Jika kalian suka dengan ceritanya, klik like, tinggalkan komentar, dan subscribe channel ini, agar kami semakin semangat menyajikan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.